Organisasi-organisasi perdagangan bebas regional. Yang pertama, AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang didirikan pada 28 Januari tahun 1992 di Singapura. Latar belakang berdirinya yang pertama itu adanya perubahan eksternal, yang kedua perubahan internal, dan yang ketiga menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi. Tujuan AFTA adalah untuk berperan menaikkan keunggulan kompetitif kawasan sebagai basis produksi yang diarahkan untuk pasar dunia. Upaya ASEAN juga meningkatkan kestabilan ekonomi dan menguatkan daya saing produk ASEAN di mata dunia. Dampak positif AFTA adalah pertama meningkatkan jumlah produksi di negara-negara ASEAN, yang kedua peningkatan ekspor sehingga menambah pendapatan pada setiap daerah ASEAN. Dampak negatifnya, yang pertama adanya persaingan perdagangan, yang kedua mematikan produksi dalam negeri jika tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Yang kedua, CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Latar belakang berdirinya CAFTA adalah gagasan pendirian CAFTA berawal dari keinginan negara ASEAN dan China untuk melakukan kerjasama dalam sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. Pendirian CAFTA berlangsung secara bertahap melalui perundingan dan negosiasi. Tujuan CAFTA yang pertama meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota. Yang kedua menciptakan sistem transparansi perdagangan untuk mempermudah pengawasan. Dampak dari CAFTA, harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk, meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia, dan meningkatnya kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa. Yang ketiga, NAFTA, North American Free Agreement. NAFTA didirikan pada 1 Januari tahun 1994. Latar belakang berdirinya NAFTA, adanya hubungan bilateral yang kuat antara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988 karena perekonomian Kanada yang pada saat itu melemah. NAFTA memiliki tujuan yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kedua meningkatkan iklim usaha dan untuk mendorong persaingan yang adil, dan yang ketiga meningkatkan peluang investasi. Dampak NAFTA adalah memperbesar jangkauan pasar ekspor di Indonesia secara global terutama negara-negara anggota NAFTA. Selain itu, melalui kebijakan perdagangan bebas, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri. Yang keempat, MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah organisasi ekonomi yang mencakup negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1977 pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dilatar belakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui AFTA, serta menghadapi persaingan global terutama dari China. Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Dampak positif: 1. Ekspor lebih lancar, 2. Industri kreatif semakin berkembang, 3. Peningkatan investasi. Dampak negatif: persaingan lapangan kerja, produk lokal terancam. Yang kelima, CENTO, Central Treaty Organization, merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di wilayah Timur Tengah. Aliansi CENTO berawal dari Pakta Baghat yang terdiri dari Irak, Turki, Inggris, dan Pakistan dan Iran. Pakta Baghat terbentuk pada 24 Februari 1955. Latar belakang berdirinya organisasi CENTO adalah pembentukan organisasi CENTO tidak terlepas dari keadaan dalam sistem dunia internasional yang bipolar pada saat itu. Terdapat dua polar utama dalam sistem dunia internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua polar utama tersebut bersaing untuk berebut pengaruh atas negara lain. Tujuan CENTO yang pertama membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, yang kedua mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Tujuan pembentukan CENTO juga berkaitan dengan situasi perang dingin yang sedang berlangsung antara blok barat dan timur. Dampak positif CENTO bisa membantu dan melindungi Indonesia dengan cara anggotanya turut ikut membantu Indonesia jika kesusahan. Dampak negatifnya akan terjadi perpecahan antar negara Indonesia. Yang keenam, MEE Masyarakat Ekonomi Eropa.
Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957, setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993. Latar belakangnya kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan, dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Tujuan MEE menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, dan melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MEE. Dampak MEE banyaknya ketergantungan dengan negara lain, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi, dan masuknya tenaga asing ke Indonesia. 7. SARS. Latar belakang dibentuknya organisasi SARS adalah Presiden Bangladesh yang bernama Ziaur Rahman mengajukan sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara berkawasan di Asia Selatan. Tujuan SARS meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan, menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Indonesia mendapatkan banyak pengaruh positif, yaitu Indonesia mendapatkan kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Indonesia banyak belajar tentang pengolahan industri minyak secara modern, menguatkan posisi Indonesia. 8. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh dunia. Latar belakang berdirinya APEC yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih besar dan terbuka. Dampak APEC: 1. Sebagai organisasi yang bersifat fleksibel. 2. Meningkatkan peran masyarakat. 3. Meningkatkan human and capacity building di Indonesia. 4. Sumber untuk meningkatkan potensi ekonomi. 9. GATT, General Agreement on Tariff and Trade. GATT merupakan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Latar belakang dari GATT adalah setelah terjadi Perang Dunia II, terdapat perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang perdagangan bebas dan berdiri pada tahun 1948. Tujuan dari persetujuan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal. Dampak positifnya: 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 3. Meningkatkan investasi. Dampak negatif: 1. Ketergantungan terhadap negara lain. Dan 2. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. Yang ke-10, OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan pada September 1960 oleh 5 negara, yaitu Republik Islam Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Latar belakang berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional The Seven Sisters tahun 1959 sampai 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Tujuan OPEC adalah untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak yang ada di seluruh dunia. Dampak OPEC yaitu Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Indonesia banyak belajar tentang pengelolaan industri minyak secara modern dan menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi. Yang ke-11, Fakta Warsawa.
Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955. Pakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Pakta Paris 1954. Selain itu, pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa. Organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat. Dampak positifnya karena memperkuat hubungan sesama negara komunis dan menjadi pemersatu blok timur sehingga memudahkan transaksi ekonomi sesama anggota. Dampak negatifnya semakin terbelahnya dunia oleh dua ideologi komunis dan liberal yang memanaskan Perang Dingin. Yang ke-12, ANZUS Australia-New Zealand United States Security Treaty. Pada perkembangannya, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia mengadakan pertemuan di San Francisco untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan kawasan Pasifik. Latar belakangnya pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. Pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, termasuk Australia. Tujuan utama ANZUS adalah melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Selain itu, ANZUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif berperan. Dampak positifnya memperkuat hubungan sesama negara komunis dan menjadi pemersatu blok timur sehingga memudahkan transaksi ekonomi sesama anggota. Dampak negatif, semakin terbelahnya dunia oleh dua ideologi komunis dan liberal. Yang ke-13, WTO, World Trade Organization. Negara pendiri WTO adalah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa. Didirikan pada 1 Januari 1995, WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka, dengan penurunan bahkan penindahan. Latar belakang pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif. Bergabungnya Indonesia dalam WTO, industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Munculnya persaingan perdagangan yang sangat ketat dan cenderung merugikan negara Indonesia. 14. SEATO, South Asia Treaty Organization. SEATO didirikan pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Negara pendiri SEATO antara lain Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Australia, Selandia Baru. Latar belakang SEATO dibentuk untuk mencegah masuknya paham komunisme terutama lewat agresi militer seperti yang terjadi di Korea dan Indonesia. SEATO disponsori oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri AS John Foster. Tujuan SEATO mencegah masuknya paham komunisme terutama lewat agresi militer seperti yang terjadi di Korea dan Indochina, semenanjung Asia Tenggara. Dampak positifnya adalah kekuatan militer suatu negara menjadi kuat karena sering latihan militer bersama. Dampak negatifnya, negara menjadi terpecah karena perbedaan organisasi militer. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.